Elias berdiri di tepi jembatan penyeberangan yang belum selesai. Angin malam Jakarta yang syarat polusi menerpa wajahnya yang kuyu. Seolah alam semesta sendiri sedang meniupkan debu kekecewaan yang telah lama bersemayam di sanubarinya. Ia adalah arsitek idealis yang memimpikan kota yang bernafas, di mana ruang terbuka hijau bukan sekedar hiasan kosmetik, melainkan arteri vital bagi kesehatan mental warganya. Sebuah filosofi yang ia pegang teguh sejak hari pertama ia merancang proyek Veritas. Sebuah mega proyek pembangunan kembali pusat kota yang dijanjikan akan menjadi mercusuar humanis di tengah lautan beton yang kejam. Sebuah harapan palsu yang kini terasa begitu pahit di lidahnya setelah 2 tahun pengabdian tanpa kompromi. Sebab ia tahu, jauh di dalam lubuk hatinya yang bersih, bahwa integritas adalah mata uang yang nilainya terus tergerus habis di pasar realitas yang didominasi oleh kecepatan, keuntungan, dan kekejaman. Pikirannya melayang pada Brahma, mantan rekan kuliahnya, yang kini menjelma menjadi konglomerat properti tanpa etika, yang baru saja mencaplok sebagian besar kontrak Veritas, meminggirkannya perlahan, bagaikan cangkang kosong yang tak lagi memiliki nilai ekonomis. Sebuah ironi menyakitkan yang mengajukan pertanyaan purba. Apakah kebaikan hanyalah kemewahan yang hanya bisa dipertahankan oleh mereka yang telah mapan? Atau justru ia adalah beban mati yang menenggelamkan setiap kapal yang berlayar di perairan ambisi? Proyek Veritas, bagi Elias, adalah lebih dari sekadar tumpukan cetak biru. Ia adalah manifestasi nyata dari keyakinannya bahwa desain urban harus tunduk pada kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya. Sehingga ia menghabiskan bulan-bulan tak terhitung memperjuangkan penambahan ruang terbuka hijau, RTA, yang signifikan, menolak keras penggunaan material daur ulang berkualitas rendah demi efisiensi biaya yang ditawarkan oleh konsorsium investor, dan bersikeras mempertahankan rumah-rumah bersejarah di pinggiran zona pembangunan, menentang perintah penggusuran yang ditandatangani dengan tinta kekuasaan yang tak bisa diganggu-gugat. Sebuah perlawanan sunyi yang hanya disambut oleh dengusan sinis dari para pemegang modal yang melihat etika sebagai penghambat likuiditas. Setiap keputusan moral yang ia ambil terasa seperti menarik tuas rem darurat pada kereta yang melaju kencang menuju kesuksesan finansial. Sementara Brahma, di sisi lain lapangan permainan, bergerak dengan kelincahan predator yang tak terbebani oleh belenggu moralitas, memotong prosedur perizinan dengan amplop tebal, mengganti spesifikasi konstruksi tanpa pemberitahuan, dan mengabaikan kajian dampak lingkungan yang rumit dengan senyum dingin. Langkah-langkah efisien yang segera diterjemahkan menjadi percepatan proyek yang mencengangkan dan margin keuntungan yang menggila. Dinding kantor Elias, yang kini terasa begitu sempit dan mencekik, dipenuhi oleh sketsa-sketsa yang penuh semangat. Garis-garis arsitektural yang berjanji akan adanya cahaya alami, ventilasi silang yang efisien, dan jalinan pejalan kaki yang ramah disabilitas. Semuanya kini tampak seperti monumen bagi idealisme yang gagal. Mimpi yang dipajang hanya untuk diejek oleh kenyataan yang lebih brutal, di mana Brahma telah berhasil meyakinkan Dewan Direksi bahwa kebaikan Elias adalah kecepatan yang lamban dan biaya yang membengkak. Sebuah narasi yang didukung oleh laporan keuangan yang sengaja dimanipulasi untuk menyoroti kerugian yang konon disebabkan oleh kepatuhan berlebihan terhadap regulasi yang tidak perlu. Elias menyadari betapa mudahnya integritas dituduh sebagai inkompetensi ketika ia berhadapan dengan mesin raksasa korupsi dan pragmatisme tanpa batas, di mana kejujuran menjadi kelemahan strategis yang dieksploitasi dengan kejam, dan setiap tarikan nafasnya terasa berat, di bawah bayang-bayang kesuksesan Brahma yang gemilang. Kesuksesan yang dibangun di atas fondasi pasir moralitas yang rapuh, tetapi tetap kokoh karena ditopang oleh tiang-tiang uang dan koneksi politik yang tak terbatas. Malam itu, dalam pertemuan direksi yang menentukan, di mana aroma kopi mahal dan ketegangan finansial bercampur dalam ruangan berpanel kayu mewah, Brahma duduk tegak di seberang meja, dengan pakaian yang dipesan khusus yang memancarkan aura kemenangan yang tak terbantahkan. Matanya tajam dan tanpa emosi. Sebuah kontras yang menusuk dibandingkan dengan Elias yang tampak lelah, dengan kemeja yang sedikit kusut karena kurang tidur, dan hati yang berdetak tak menentu di dada. Ketika Elias mempresentasikan studi mendalamnya mengenai risiko jangka panjang dari pengurangan spesifikasi beton pada fondasi menara utama Veritas, memperingatkan potensi bencana struktural dalam 20 tahun ke depan,
Brahma hanya menyela dengan nada datar namun berotoritas. Elias, kita bukan membangun museum untuk generasi mendatang. Kita membangun aset untuk pemegang saham hari ini, yang segera diikuti oleh persetujuan riuh dari Dewan yang hanya melihat angka keuntungan triwulanan, bukan warisan moral. Sebuah momen yang menegaskan bahwa di mata kekuasaan, kehati-hatian etis dianggap sebagai pesimisme yang tak beralasan, dan visi jangka panjang yang tulus dianggap sebagai pengalih perhatian yang bodoh dari pencapaian laba segara. Keputusan itu datang seperti vonis mati yang telah lama dinantikan. Kontrak pembangunan fase kedua, bagian paling masif dan menguntungkan dari proyek Veritas, secara mutlak dipindah tangankan kepada konsorsium Brahma, di bawah dalih efisiensi operasional dan rekam jejak penyelesaian tepat waktu. Sebuah ironi pahit, karena rekam jejak itu didapatkan melalui serangkaian pelanggaran kode etik dan hukum yang disamarkan dengan sempurna. Elias merasakan sakit fisik yang menjalar di dadanya, bukan karena kehilangan uang, melainkan kehilangan kesempatan untuk mewujudkan visinya tentang kota yang manusiawi, sebuah kehilangan yang jauh lebih dalam daripada sekadar kegagalan profesional, melainkan kegagalan etis, sebuah bukti bahwa pasar, entitas yang dingin dan tanpa jiwa, selalu menghargai kelicikan di atas kejujuran, dan bahwa di arena kompetisi brutal ini, orang baik memang harus siap untuk melihat pekerjaan hidup mereka dicuri oleh tangan-tangan yang lebih kotor, namun lebih cepat meraih garis finish. Ia melihat ke arah Brahma, yang hanya mengangguk kecil, bukan sebagai tanda kemenangan, melainkan sebagai penegasan bahwa inilah hukum alam semesta bisnis yang harus ia terima. Sebuah hukum yang selalu memenangkan yang paling adaptif terhadap ketidakbermoralan. Setelah pertemuan itu, Elias mencoba mencari pelipur lara pada mentor lamanya, Profesor Danu, seorang filsuf urban yang telah pensiun, yang tinggal di sebuah rumah kecil yang dipenuhi buku berbau apak dan kebijaksanaan yang tak ternilai harganya, berharap mendapatkan penegasan bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Danu, mengapa integritas selalu berujung pada kerugian? Apakah kita harus menjadi Brahma untuk bertahan? Tanyanya. Suaranya tercekat oleh rasa frustrasi yang telah menumpuk selama berbulan-bulan, sebuah pengakuan bahwa ia telah mencapai batas toleransinya terhadap ketidakadilan. Profesor Danu hanya tersenyum tipis sambil menyajikan teh melati yang hangat. Matanya yang tua memancarkan pemahaman yang mendalam tentang penderitaan manusia yang selalu bertarung melawan sifat dasarnya yang serakah. Elias, masalahnya bukan pada integritasmu. Masalahnya adalah integritas membuatmu bermain di arena yang berbeda. Dunia mengukur kemenangan dengan metrik volume dan kecepatan, sementara kebaikan diukur dengan kedalaman dan durasi, dan dua metrik ini jarang bertemu di garis start yang sama. Kebaikanmu tidak kalah, ia hanya tidak bising. Kebaikan itu adalah bisikan, dan dunia ini terlalu tuli oleh teriakan uang. Kata-kata Profesor Danu memberinya jeda, namun tidak menghilangkan rasa sakitnya. Elias kembali ke kantornya yang sepi, menatap model maket kota yang kini didominasi oleh desain Brahma yang mencolok, yang menampilkan menara-menara kaca yang berkilauan dan plaza-plaza yang luas, namun hampa jiwa. Sebuah kemewahan artifisial yang tidak menyisakan ruang bagi manusia biasa untuk bernafas lega. Dan ia menyadari bahwa kekalahan terbesarnya bukanlah kehilangan kontrak, melainkan kemungkinan bahwa proyek Veritas yang seharusnya menjadi warisan kemanusiaan akan menjadi monumen keserakahan. Sebuah pengkhianatan terhadap ribuan warga yang telah digusur dengan janji-janji manis tentang masa depan yang lebih baik. Padahal yang terjadi hanyalah penyingkiran yang terencana demi kepentingan segelintir elit yang haus akan properti. Ia merasakan beban moralitas itu membebani pundaknya. Tanggung jawab yang tak pernah dirasakan oleh Brahma. Sebuah beban yang, meskipun menyakitkan, justru membedakannya dari lautan predator yang berenang di industri konstruksi. Sebuah pengingat bahwa, meskipun ia kehilangan pertarungan ini, ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Beberapa minggu berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Telepon dari klien-klien potensial mulai berkurang drastis. Kabar burung tentang sikap keras kepala Elias menyebar cepat di komunitas bisnis. Sebuah label yang dengan cepat diterjemahkan menjadi tidak fleksibel dan berpotensi merugikan.
Sebuah citra yang dirancang dengan cerdik oleh Brahma dan para sekutunya untuk mengisolasi Elias secara profesional. Memastikan bahwa ia tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi hegemoni pragmatisme. Ia mendapati dirinya menghabiskan malam-malam tanpa tidur, merenungkan setiap keputusan yang pernah ia ambil. Bertanya-tanya apakah ada satupun kompromi kecil yang bisa ia lakukan untuk mempertahankan posisinya. Sebuah kebohongan putih yang bisa menyelamatkan visinya. Namun setiap kali pikiran itu muncul, ia merasakan jijik yang dalam. Sebuah penolakan naluriah terhadap penyerahan diri pada prinsip-prinsip yang ia anggap suci. Ia memilih untuk membiarkan idealisme membakarnya habis, daripada membiarkannya terkontaminasi oleh minyak busuk keserakahan. Sebuah pilihan yang mahal, namun ia yakin, sebuah pilihan yang akan membebaskannya. Meskipun kini ia terancam bangkrut. Istrinya, Clara, seorang guru sekolah dasar yang selalu menjadi jangkar emosionalnya, melihat perubahan drastis pada Elias. Matanya yang dulu penuh api kini meredup. Bahunya yang tegap kini membungkuk di bawah beban kekalahan yang tak terlihat. Suatu malam, saat mereka makan malam dalam keheningan yang tebal, Clara bertanya dengan suara lembut namun tegas. "Mengapa kau merasa kalah, El? Karena Brahma mendapatkan uangnya? Atau karena kau merasa gagal mengubah dunia?" Sebuah pertanyaan yang menusuk langsung ke inti masalah, mengupas lapisan-lapisan rasa malu profesional yang menutupi luka filosofis yang sebenarnya. Elias terdiam, mengaduk supnya yang telah mendingin, menyadari bahwa ia tidak benar-benar berduka atas kehilangan kekayaan atau status, melainkan atas ilusi bahwa kebaikan, dalam bentuknya yang murni, memiliki daya tawar yang setara dengan keculasan di pasar bebas. Sebuah realitas yang menamparnya keras, memaksanya untuk menerima bahwa dunia tidak selalu menghargai niat baik, tetapi hanya menghargai hasil yang terukur, seberapapun kotor cara untuk mencapainya. Kegagalan Elias bukan hanya bersifat profesional. Ia juga merupakan pukulan telak terhadap keyakinan fundamentalnya tentang keadilan kosmik, sebuah pukulan yang menggoyahkan fondasi moralitas yang telah ia bangun sejak kecil, di mana ia diajarkan bahwa kerja keras dan kejujuran pada akhirnya akan membuahkan hasil yang setimpal. Sebuah janji yang kini terasa seperti dongeng yang diceritakan untuk meninabobokan anak-anak, sementara orang dewasa tahu bahwa rahasia keberhasilan seringkali terletak pada kemampuan untuk menginjak leher orang lain tanpa merasa terbebani oleh rasa bersalah. Ia mulai melakukan riset, membaca filsafat moral, sosiologi perkotaan, dan sejarah bisnis, mencari pola, mencari jawaban mengapa begitu banyak pahlawan sejati dalam sejarah tidak pernah mendapatkan panggung atau pengakuan yang layak, tetapi malah mati dalam kesunyian, sementara para tiran dan manipulator mendirikan monumen di atas kekejaman mereka. Sebuah pencarian putus asa untuk menemukan pembenaran atas penderitaan orang baik yang tampaknya tak terhindarkan dalam siklus peradaban manusia yang tak pernah berakhir. Di tengah keputusasaan itu, Elias menerima undangan mengejutkan untuk mengajar kelas paruh waktu di sebuah universitas kecil. Tempat ia diharapkan berbagi pengalamannya tentang etika dalam arsitektur urban. Sebuah tawaran yang terasa ironis mengingat kekalahan telak yang baru saja ia alami. Namun, ia menerimanya, melihat ini sebagai kesempatan untuk mengolah kembali kekalahannya menjadi pelajaran yang berarti. Sebuah proses katarsis di mana ia bisa membedah anatomi kegagalannya di hadapan generasi muda yang masih rentan terhadap idealisme, mempersiapkan mereka untuk menghadapi brutalitas pasar, tanpa harus kehilangan jiwa mereka sepenuhnya. Sebuah peran baru sebagai penjaga api moral yang terancam padam oleh hujan pragmatisme yang tak henti-hentinya. Ia mulai menyusun kurikulum yang tidak hanya mengajarkan tentang garis dan bentuk, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial, biaya tersembunyi dari keuntungan yang cepat, dan pentingnya bertanya, untuk siapa kita membangun, sebelum bertanya, berapa banyak yang bisa kita hasilkan dari pembangunan ini. Sebuah manifesto baru yang lahir dari abu kekalahan. Sementara itu, Brahma merayakan kemenangannya dengan peresmian Mega Tower baru, sebuah pesta mewah yang dihadiri oleh para politisi dan pengusaha papan atas, di mana ia berdiri di podium, memancarkan karisma yang mematikan, berbicara tentang visi yang berani, dan inovasi tanpa batas, tanpa sedikit pun menyebutkan tentang tanah yang digusur secara paksa, material yang dikorupsi, atau para pekerja yang upahnya ditahan. Media massa nasional memberitakan Brahma sebagai ikon keberhasilan, simbol kapitalisme yang efisien,
sebuah narasi yang didukung oleh iklan-iklan berbiaya tinggi yang menampilkan kemewahan yang ia ciptakan, membentuk persepsi publik bahwa Brahma adalah pemenang sejati, seorang Raja Midas modern yang mengubah segala yang disentuhnya menjadi emas, sebuah citra yang dikemas dengan sempurna, membuat kebenaran di belakangnya menjadi tidak relevan bagi sebagian besar pengamat yang hanya tertarik pada kilauan permukaan. Elias melihat berita itu dari layar televisi kecil di ruang kerjanya, merasakan gelombang mual, menyadari betapa mudahnya media menjadi corong bagi kekejaman yang disamarkan sebagai keberhasilan. Elias memutuskan untuk melakukan kunjungan diam-diam ke lokasi proyek Veritas yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali Brahma. Ia berjalan melewati barikade, menyamar sebagai konsultan biasa, mengamati dengan mata seorang profesional yang terluka, dan yang ia temukan adalah kekacauan terorganisir. Puluhan pelanggaran keselamatan kerja yang mencolok, tumpukan limbah konstruksi yang dibuang sembarangan ke lahan basah terdekat, dan yang paling mengkhawatirkan, pengerjaan fondasi yang terlihat tergesa-gesa dan tidak teliti, dengan tiang-tiang pancang yang dipasang kurang dalam dari yang seharusnya, sebuah pemandangan yang mengonfirmasi ketakutan terburuknya tentang kompromi struktural yang dilakukan Brahma demi menghemat waktu dan uang. Hati Elias menciut, bukan karena dendam, tetapi karena rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap potensi bahaya yang mengintai di masa depan. Sebuah bom waktu arsitektural yang sedang dipasang di jantung kota, yang suatu hari nanti akan menuntut harga yang jauh lebih mahal daripada keuntungan yang diperoleh Brahma saat ini, sebuah harga yang harus dibayar oleh nyawa manusia yang tidak bersalah. Ia mencoba menyalurkan kekhawatiran ini melalui jalur formal, mengirimkan laporan rinci dan anonim kepada Badan Pengawasan Bangunan Kota, melampirkan foto-foto dan analisis teknis yang membuktikan adanya defisiensi struktural yang serius, sebuah tindakan yang ia tahu bisa membahayakannya jika Brahma mengetahui identitasnya. Namun laporannya lenyap dalam birokrasi yang lamban dan korup, dibungkam oleh intervensi politik yang tak terlihat, sebuah kegagalan sistemik yang membuat Elias menyadari betapa jauh jangkauan kekuasaan Brahma, betapa kuat cengkramannya pada setiap sendi regulasi yang seharusnya melindungi publik. Ia duduk di taman kota yang lusuh, merasa tak berdaya, sebuah perwujudan metaforis dari orang baik yang berteriak di tengah badai, di mana suaranya ditenggelamkan oleh gemuruh kepentingan dan ketidakberdian massal, sebuah pelajaran pahit tentang batas-batas integritas ketika berhadapan dengan tembok kekuasaan yang tak bertembus. Di kelas universitasnya, Elias mulai membalikan narasi kekalahannya. Ia tidak hanya menceritakan apa yang terjadi, tetapi mengapa ia membuat pilihan-pilihan yang ia buat, menggunakan studi kasus Veritas sebagai demonstrasi dramatis tentang biaya moral yang harus dibayar untuk menjaga kejujuran profesional. Ia menjelaskan kepada mahasiswanya bahwa kekalahan itu nyata, rasa sakitnya terasa, tetapi ada jenis kemenangan yang jauh lebih penting daripada yang tertulis di kolom laba rugi. Kemenangan menjaga kemanusiaan dalam proses menciptakan sesuatu, kemenangan tidur nyenyak di malam hari tanpa dibebani oleh hantu-hantu moral dari keputusan yang dipertanyakan. Ia melihat kilatan pemahaman di mata para mahasiswa, sebuah kesadaran bahwa ia tidak mengajar mereka cara menjadi kaya, tetapi cara menjadi arsitek yang baik, sebuah peran yang jauh lebih berharga daripada sekadar menjadi arsitek yang berhasil secara finansial. Penyebaran informasi negatif tentang Elias yang didalangi oleh Brahma mencapai puncaknya ketika sebuah artikel gosip di media daring menyebutnya sebagai arsitek pembawa sial yang proyek-proyeknya selalu tertunda karena obsesi tak realistis terhadap detail. Sebuah serangan karakter yang bertujuan merusak reputasi profesionalnya hingga ke akar-akarnya, menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang mungkin masih dipegang oleh investor kecil. Elias merasakan perihnya dikhianati dan difitnah, menyadari bahwa di medan perang narasi publik, kebenaran seringkali menjadi korban pertama, dan bahwa Brahma telah dengan cerdik memanfaatkan ketidakpahaman publik tentang kompleksitas etika konstruksi untuk melukisnya sebagai antagonis dalam kisah suksesnya sendiri. Sebuah manipulasi yang berhasil mengubur suara nurani di bawah timbunan kebohongan yang berkilauan. Meskipun terluka, Elias menolak untuk menanggapi fitnah tersebut. Sebuah keputusan yang didorong oleh kesadaran bahwa membalas dendam hanya akan menyeretnya ke lumpur yang sama dengan Brahma. Ia memilih untuk membiarkan pekerjaannya berbicara, tetapi pekerjaan yang mana? Semua proyek besarnya telah direbut. Ia kemudian mulai menerima proyek-proyek kecil yang dianggap remeh oleh para raksasa industri. Renovasi sekolah dasar yang rusak, perancangan ulang sistem drainase di permukiman kumuh, pembangunan pusat komunitas di daerah pinggiran, pekerjaan yang tidak menghasilkan untung besar, namun secara langsung menyentuh kehidupan nyata masyarakat yang paling membutuhkan. Ia menyadari bahwa kegagalan di level makro telah memaksanya untuk menemukan keberhasilan yang jauh lebih intim dan bermakna di level mikro, sebuah penemuan kembali tujuan yang jauh dari kilauan lampu sorot kemewahan korporat. Proyek renovasi Sekolah Dasar Kartika adalah titik balik spiritualnya. Sekolah itu terletak di daerah padat penduduk, bangunannya tua dan tidak aman,
sering banjir dan memiliki sanitasi yang buruk, namun anggaran yang tersedia sangat minim. Elias bekerja bahu-membahu dengan para orang tua dan guru, menggunakan material lokal dan teknik desain yang cerdas untuk memaksimalkan fungsi dan keamanan dengan biaya yang paling efisien. Fokusnya beralih dari membangun monumen bagi egonya, menjadi membangun tempat yang aman bagi anak-anak untuk bermimpi. Saat ia melihat senyum tulus seorang ibu yang lega karena anaknya kini belajar di ruang kelas yang tidak lagi bocor, ia merasakan gelombang kepuasan yang jauh lebih dalam daripada yang pernah ia rasakan ketika memenangkan tender jutaan dolar. Ia menyadari bahwa nilai kebaikan tidak terletak pada seberapa besar dampaknya terlihat, tetapi seberapa murni niatnya dan seberapa mendalam sentuhannya terhadap kehidupan individual. Sambil Elias menemukan kembali makna dalam skala yang lebih kecil, Brahma mencapai puncak ketenarannya. Ia dinobatkan sebagai tokoh pembangunan tahun ini. Wajahnya terpampang di sampul majalah bisnis bergengsi dan menara utama Veritas yang ia klaim telah diselesaikan 2 tahun lebih cepat dari jadwal semula, diresmikan dengan upacara megah, di mana Brahma menyombongkan tentang kemampuan pasar untuk memberikan solusi cepat tanpa batas. Namun, di balik lapisan cat dan kemewahan itu, muncul bisikan-bisikan, retakan kecil di dinding basement, kegagalan sistem HVAC yang berulang, dan keluhan dari penyewa tentang kualitas konstruksi yang di bawah standar. Retakan-retakan fisik ini mulai mencerminkan retakan moral yang tersembunyi, tanda-tanda awal bahwa keuntungan yang diperoleh melalui jalan pintas pada akhirnya akan menuntut biaya perawatan dan perbaikan yang jauh lebih besar di kemudian hari. Sebuah kebenaran yang kejam tentang sifat material yang tidak pernah bisa berbohong. Elias, yang kini menjalani kehidupan yang tenang sebagai arsitek komunitas, mulai mendapatkan reputasi baru, bukan sebagai arsitek pembawa sial yang dipersepsikan oleh media, melainkan sebagai arsitek masyarakat yang bekerja dalam keheningan, membangun solusi nyata bagi masalah-masalah struktural dan sosial yang diabaikan oleh para pengembang besar. Ia tidak lagi menghadiri jamuan makan malam mewah, tetapi ia menjadi tamu kehormatan di acara peresmian taman bacaan sederhana yang ia rancang dengan hati-hati, di mana ia dikelilingi oleh tatapan tulus dari orang-orang yang hidupnya benar-benar ia ubah. Ia menyadari bahwa keberhasilan Brahma bersifat eksternal dan rapuh, bergantung pada validasi publik dan arus kas yang stabil, sementara keberhasilan yang ia temukan bersifat internal dan ababi, tertanam dalam jaringan komunitas yang ia perkuat, sebuah jenis keberhasilan yang tidak bisa dicuri atau dimanipulasi oleh siapapun. Namun kehidupan yang damai itu tidak bertahan lama. 25 bulan setelah peresmian, hujan lebat yang berlangsung selama 3 hari berturut-turut melanda kota, dan laporan pertama mulai berdatangan dari proyek Veritas. Banjir parah di basement menara utama yang menyebabkan kerusakan masif pada instalasi listrik dan komunikasi, memaksa evakuasi ribuan penyewa. Laporan awal menyebutkan kegagalan sistem drainase, tetapi para insinyur yang dikirim untuk penyelidikan menemukan masalah yang jauh lebih serius. Fondasi bangunan telah mengalami pergeseran yang signifikan, persis seperti yang telah diperingatkan Elias 2 tahun sebelumnya. Sebuah bencana yang disebabkan oleh pengurangan spesifikasi beton dan pengerjaan tiang panjang yang tergesa-gesa yang direstui oleh Brahma demi menghemat waktu konstruksi, memotong biaya yang seharusnya dialokasikan untuk keamanan jangka panjang. Kabar tentang kerusakan struktural menara Veritas menyebar seperti api, memicu kepanikan massal di antara para penyewa dan investor. Saham perusahaan Brahma anjlok tajam dalam hitungan jam, dan media yang sebelumnya memujanya kini mulai mengorek sejarah konstruksi yang bermasalah, mengungkapkan satu persatu pelanggaran etika dan hukum yang selama ini disembunyikan di bawah karpet kesuksesan. Brahma, yang selama ini kebal dari kritik, mendapati dirinya berada di bawah sorotan tajam penyelidikan resmi, menghadapi tuntutan hukum dari investor yang marah dan gugatan class action dari ribuan penyewa yang merasa tertipu dan terancam keselamatannya. Topeng keberhasilan Brahma mulai retak, menampakkan wajah serakah dan tidak bertanggung jawab di baliknya. Sebuah kejatuhan publik yang dramatis dan menghancurkan membuktikan bahwa alam semesta memiliki cara yang kejam untuk menuntut pertanggungjawaban atas hutang moral yang telah lama diabaikan. Elias, yang saat itu sedang mengawasi pemasangan jendela hemat energi di sebuah panti asuhan, menerima telepon dari mantan rekannya di Veritas, yang kini beralih menjadi pelapor internal, memohon bantuannya untuk menyusun laporan teknis yang kredibel untuk badan pengawasan. Ia tidak merasakan kegembiraan atas penderitaan Brahma, melainkan hanya kesedihan mendalam atas kerugian yang ditimbulkan oleh keserakahan yang tidak perlu.
Dan ia menyadari bahwa kejatuhan Brahma bukan hanya tentang kerugian finansial, tetapi juga keruntuhan reputasi yang mutlak, di mana seluruh karya hidupnya kini dicap sebagai konstruksi yang berbahaya dan monumen kecurangan. Elias setuju membantu, bukan karena ingin membalas dendam, tetapi karena rasa tanggung jawab profesionalnya terhadap kebenaran dan keselamatan publik, sebuah panggilan hati nurani yang tidak bisa ia abaikan, bahkan terhadap musuhnya sendiri. Ketika Elias duduk di mejanya, menganalisis data struktural Menara Veritas, ia merasakan ironi yang menusuk. Ia, yang dianggap kalah karena terlalu berhati-hati, kini menjadi satu-satunya orang yang memiliki kedalaman pengetahuan teknis dan integritas moral untuk membantu mengurai kekacauan yang diciptakan oleh Brahma, sang pemenang yang terlalu tergesa-gesa. Ia menghabiskan malam-malam tanpa tidur, bukan lagi karena kekecewaan pribadi, melainkan karena tugas mulia untuk memastikan kebenaran terungkap dan keselamatan diutamakan. Sebuah tugas yang menuntut kekuatan intelektual dan moral yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang tidak pernah berkompromi dengan kejujuran. Sebuah pembuktian bahwa kebaikan, meskipun seringkali terlihat lamban dan kalah di awal, pada akhirnya menjadi fondasi yang tak tergantikan ketika krisis melanda. Sebuah jangkar yang dibutuhkan oleh dunia yang sedang karam dalam badai etika. Laporan teknis Elias, yang disusun dengan ketelitian yang brutal dan tanpa emosi, diserahkan kepada penyelidik utama dan segera menjadi pusat perhatian publik. Laporan itu tidak hanya menguraikan cacat konstruksi, tetapi juga secara sistematis memetakan rantai keputusan yang tidak etis, dari pengurangan material hingga pemalsuan laporan pengujian, yang semuanya menunjuk langsung pada tekanan dan instruksi yang berasal dari manajemen puncak, yaitu Brahma sendiri. Publik terkejut, bukan hanya karena skala kecurangan itu, tetapi juga karena kesadaran bahwa mereka telah memuja seorang penipu sebagai pahlawan pembangunan, sebuah tamparan keras bagi nalar kolektif yang selama ini mudah terbuai oleh narasi kesuksesan yang serba cepat dan gemerlap. Brahma, yang terpojok dan dilarang meninggalkan negara, mencoba melakukan serangan balik, menuduh Elias memanipulasi data karena dendam pribadi, sebuah upaya terakhir yang sia-sia untuk mencoreng kebenaran dengan lumpur fitnah. Tetapi kali ini, publik tidak lagi mudah dibohongi. Kredibilitas Brahma telah hancur total, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar hampa dan putus asa. Di sisi lain, integritas Elias, yang selama ini menjadi beban, kini bersinar terang, menjadi satu-satunya sumber terpercaya di tengah lautan kebohongan. Ia dipanggil untuk bersaksi di hadapan panel investigasi, dan penampilannya yang tenang, didukung oleh data yang tak terbantahkan, membalikkan seluruh narasi publik yang telah didominasi oleh Brahma selama bertahun-tahun. Sebuah momen penebusan di mana kebenaran, meskipun datang terlambat, akhirnya mendapatkan panggung yang layak. Kekalahan Brahma bukan hanya kegagalan bisnis, ia adalah kehancuran manusia, sebuah realisasi bahwa ia telah mengorbankan segalanya, reputasi, kebebasan, dan bahkan warisannya, demi keuntungan jangka pendek yang kini terasa sia-sia. Ia kehilangan segalanya dalam hitungan bulan, perusahaannya disita, asetnya dibekukan, dan ia menghadapi ancaman hukuman penjara yang lama. Dalam wawancara eksklusif terakhirnya sebelum ia menghilang dari pandangan publik, Brahma, dengan wajah yang lelah dan mata yang kosong, mengakui, "Saya pikir menjadi baik itu mahal, jadi saya memilih untuk efisien. Tapi saya keliru. Ketidakjujuran pada akhirnya adalah investasi termahal. Saya menghabiskan seluruh hidup saya membangun monumen, tetapi saya lupa membangun fondasi yang kokoh, baik bagi bangunan maupun bagi diri saya sendiri." Sebuah pengakuan getir yang menjadi epitaf bagi filosofi hidupnya yang didominasi oleh ketamakan. Setelah badai berlalu, Elias mendapati dirinya kembali diminati, namun kali ini, para klien yang mendatanginya adalah mereka yang mencari bukan hanya keahlian, tetapi juga jaminan integritas. Ia menolak tawaran-tawaran besar yang menuntut kompromi etis dan memilih untuk terus bekerja pada skala komunitas, proyek-proyek yang ia yakini akan memberikan dampak sosial yang berkelanjutan. Ia memahami bahwa ia tidak perlu memenangkan pertarungan di arena yang didefinisikan oleh Brahma. Kemenangan sejatinya adalah mendefinisikan arena itu sendiri, menjadikannya ruang di mana nilai kemanusiaan, bukan kapital, menjadi tolok ukur utama. Ia membangun sebuah studio kecil di pinggiran kota, menjauh dari hiruk-pikuk pusat kekuasaan, sebuah markas baru bagi arsitektur yang berpusat pada hati nurani. Kini, ketika Elias melihat kembali tahun-tahun perjuangannya, ia menyadari mengapa orang baik seringkali terlihat kalah. Mereka tidak bermain untuk babak pertama, mereka bermain untuk keseluruhan drama kehidupan, di mana pengukuran kemenangan tidak dilakukan di tengah jalan, di mana keuntungan finansial sesaat seringkali menipu. Orang baik kehilangan keuntungan di awal,
karena mereka menolak memotong kurva moral. Mereka mengambil jalan yang lebih sulit, jalan yang membutuhkan lebih banyak waktu, dedikasi, dan pengorbanan. Sebuah jalur pendakian yang tidak pernah cepat, tetapi memastikan bahwa fondasi dari setiap pencapaian adalah kokoh dan tidak bisa digoyahkan oleh gejolak pasar atau krisis etika. Sebuah prinsip yang Brahma gagal pahami hingga ia berdiri di ambang kehancurannya sendiri. Elias mengajari mahasiswanya bahwa kebaikan sejati tidak mencari tepuk tangan. Ia tidak memerlukan publikasi di majalah atau penobatan di podium. Kebaikan sejati adalah infrastruktur tak terlihat dari masyarakat yang sehat, seperti pipa air bersih yang bekerja di bawah tanah atau fondasi kokoh yang menahan gedung dari keruntuhan. Ketika semuanya berjalan lancar, kebaikan itu tidak terlihat, dianggap remeh. Tetapi ketika bencana melanda, ketika integritas diuji, barulah nilai sejati dari kejujuran dan ketelitian terungkap. Menjadi satu-satunya penyelamat yang tersisa di tengah puing-puing keserakahan yang runtuh, sebuah pelajaran filosofis yang mendalam. Kekalahan orang baik hanyalah ilusi optik yang tercipta dari lensa penilaian dunia yang terlalu fokus pada kecepatan dan volume, bukan pada substansi dan durasi. Di akhir musim gugur itu, Elias diundang kembali ke kampusnya, bukan sebagai dosen paruh waktu, tetapi sebagai pembicara utama dalam acara penyerahan penghargaan arsitektur nasional. Sebuah penghargaan yang ironisnya diberikan untuk desain pusat komunitas berbiaya rendah yang ia rancang. Saat ia berdiri di mimbar yang sama dengan tempat ia dulu merasa malu karena kekalahannya, ia menatap deretan wajah-wajah muda yang penuh harap, dan ia tersenyum. Senyum yang kini tenang dan penuh kepastian, tidak lagi dipaksakan oleh idealisme yang rapuh, melainkan ditempa oleh api pengalaman dan penerimaan pahit terhadap realitas pasar yang kejam. Ia tahu, ia telah menemukan jawaban atas pertanyaan purba itu. Dalam pidatonya, Elias tidak berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi tentang metafora arsitektural. Kita hidup di zaman di mana menara-menara ambisi dibangun dalam semalam, menjanjikan kemewahan dan kecepatan. Mereka yang membangun dengan hati-hati, yang memilih material terbaik bahkan ketika tidak ada yang melihat, yang bersikeras pada fondasi yang dalam, seringkali tertinggal, dicap sebagai lamban atau bahkan gagal. Ia memulai, suaranya mantap, memancarkan otoritas yang datang dari kebenaran yang teruji oleh waktu, bukan dari kekayaan yang baru didapat. Sebuah resonansi yang berbeda dari retorika kosong yang biasa terdengar di acara-acara seremonial semacam itu. Ia melanjutkan, namun kita telah melihat apa yang terjadi pada bangunan yang fondasinya dikompromikan. Mereka berdiri tinggi untuk sementara waktu, memukau, mendominasi cakrawala. Namun pada ujian pertama, badai, gempa bumi, atau hanya ujian waktu, mereka runtuh, membawa serta kerugian yang jauh melampaui keuntungan yang pernah mereka tawarkan. Sementara itu, struktur yang dibangun oleh kebaikan, struktur yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar, mungkin tidak mencolok, mungkin tidak ada di sampul majalah, tetapi mereka bertahan, mereka melayani masyarakat, mereka menjadi warisan yang abadi. Ia membuat jeda, membiarkan makna dari kata-katanya meresap ke dalam keheningan yang hikmat. Elias menyimpulkan, orang baik tampak kalah karena definisi menang telah dipersempit menjadi perolehan materi yang cepat. Tetapi kemenangan sejati bukanlah tentang melampaui orang lain, melainkan tentang tetap utuh di akhir perjalanan. Ini tentang meninggalkan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bertahan. Kebaikan tidak kalah. Kebaikan hanya bermain dengan metrik yang berbeda. Metrik yang hanya bisa dihitung oleh waktu, hati nurani, dan sejarah yang jujur. Kata-kata itu bergetar di udara, membawa bobot filosofis yang merangkum seluruh penderitaannya, mengubah kekalahan masa lalunya menjadi mercusuar moralitas bagi masa depan. Clara, yang duduk di barisan depan, menatap suaminya dengan bangga. Ia melihat bukan hanya seorang arsitek yang diakui, tetapi seorang pria yang telah melalui api ujian dan keluar darinya dengan jiwa yang utuh dan diperkuat. Seorang pria yang telah menerima bahwa harga integritas mungkin adalah kekalahan finansial dan sosial sesaat, tetapi imbalannya adalah kemenangan eksistensial yang mutlak. Kebebasan dari rasa bersalah dan kedamaian yang tak ternilai harganya. Sebuah kekayaan yang tidak bisa dibeli oleh Brahma dengan seluruh hartanya. Sebuah pemahaman mendalam tentang prioritas yang benar dalam hidup yang fana.
Beberapa hari kemudian, sebuah berita kecil muncul di surat kabar lokal, melaporkan bahwa Brahma telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan korupsi dan kelalaian yang menyebabkan bencana struktural. Berita itu hanya menempati kolom kecil, kontras dengan liputan masif yang pernah ia dapatkan. Bagi Elias, berita itu bukanlah akhir dari balas dendam, melainkan sekadar konfirmasi akhir bahwa alam semesta memang memiliki mekanisme keseimbangan yang perlahan namun pasti. Sebuah realisasi bahwa kebaikan dan kejahatan bukanlah tentang menang atau kalah dalam satu perlombaan, melainkan tentang membangun rumah yang dapat bertahan dari badai yang pasti akan datang. Dan Brahma, dalam keserakahannya, telah memilih untuk membangun rumahnya di atas pasir tipis. Sementara ia, Elias, telah bersikeras menggali hingga menemukan batu cadas kebenaran, sebuah fondasi yang kini menopang seluruh kehidupannya yang baru. Elias kembali ke studio kecilnya yang dipenuhi cahaya pagi yang lembut, di mana cetak biru proyek sekolah dan pusat komunitas tersebar di meja kerjanya. Ia mengambil pensil dan mulai menggambar. Bukan menara-menara yang mencakar langit, tetapi rancangan rumah-rumah sederhana yang dirancang untuk mengatasi banjir, dengan jendela-jendela yang besar untuk memanfaatkan cahaya alami, dan taman kecil yang ditanami pohon-pohon rindang. Sebuah representasi fisik dari filosofinya yang telah matang, bahwa keagungan sejati terletak pada kerendahan hati, dan bahwa dampak terbesar seringkali ditemukan dalam skala terkecil. Ia telah berhenti mencoba mengubah dunia dari atas ke bawah, melainkan memilih untuk membangunnya kembali, sepotong demi sepotong, dari bawah ke atas. Sebuah pekerjaan yang sunyi, mendalam, dan tak tergantikan. Sebuah kemenangan sejati yang tak pernah bising, namun abadi dalam maknanya. Perjalanan Elias mengajarkan bahwa kalah hanyalah label yang dilekatkan oleh dunia yang tergesa-gesa pada mereka yang menolak untuk memangkas etika. Kegagalan orang baik seringkali merupakan pengorbanan yang disengaja untuk menjaga keutuhan jiwa. Sebuah investasi jangka panjang dalam integritas yang akan membayar dividen moralitas ketika seluruh sistem yang dibangun di atas kecurangan runtuh. Ia akhirnya memahami bahwa sementara orang seperti Brahma memenangkan medali emas di garis finish yang salah, orang baik berjuang untuk membangun garis finish yang benar. Sebuah tempat di mana nilai manusia dan kemanusiaan tidak dinegosiasikan dengan harga berapapun. Sebuah warisan abadi yang jauh melampaui kekayaan dan ketenaran sesaat, menegaskan bahwa kebaikan mungkin seringkali terlihat kalah, tetapi ia tidak akan pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kekuatannya yang tak tertandingi. Sambil menyesap kopi yang dingin, Elias menatap sketsa terbarunya. Rancangan sebuah perpustakaan umum di tengah kota yang lama terbengkalai. Sebuah tempat yang didedikasikan untuk pengetahuan dan aksesibilitas. Sebuah kontras yang menusuk dengan menara Veritas yang kini setengah kosong dan menjadi simbol kegagalan. Ia menyadari bahwa kegagalan terbesarnya, kehilangan proyek Veritas, adalah hadiah terbesarnya. Karena itu memaksanya untuk menemukan suara sejatinya, untuk berhenti mengejar definisi sukses orang lain, dan untuk menciptakan definisi sendiri. Sebuah kehidupan yang dijalani dengan jujur, sebuah pekerjaan yang dilakukan dengan hati nurani, dan sebuah dampak yang bertahan lama di hati mereka yang paling rentan. Elias tersenyum, merasakan kedamaian yang mendalam dan memuaskan, karena ia tahu, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa di medan pertempuran moralitas dan realitas, ia adalah pemenang sejati. Seorang arsitek jiwa yang berhasil membangun fondasi yang kokoh, di atas puing-puing idealisme yang pernah ia sangka telah hancur total. Dan malam itu, saat ia mematikan lampu di studionya yang sederhana, meninggalkan seonggok sketsa-sketsa yang menjanjikan harapan nyata, bukan ilusi keuntungan, Elias berjalan pulang di bawah langit yang bertabur bintang. Ia tidak lagi merasakan beban kekalahan, melainkan rasa ringan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melepaskan kebutuhan akan pengakuan eksternal. Ia tidak kaya raya seperti Brahma dulu, tetapi ia tidur nyenyak. Mimpi-mimpinya tidak diganggu oleh hantu-hantu kompromi atau ketakutan akan keruntuhan. Sebuah kekayaan batin yang tak ternilai harganya, sebuah bukti bahwa meskipun dunia terus merayakan tirani keberhasilan yang cepat dan kotor, ada keindahan dan kekuatan yang tak terlukiskan dalam memilih jalan yang benar, jalan kebaikan, meskipun ia terlihat di permukaan yang fana, sebagai jalan yang dikutuk untuk selalu kalah dalam pandangan mata publik yang rabun. Jika Anda suka dengan cerita video yang penuh makna, silahkan like, dan jangan lupa subscribe. Komentar berikan masukan, saran,
Atau Anda mau saya buatkan cerita seperti apa? Silahkan ya.